Selanjutnya kita akan membahas tentang soal nomor 10. Soal nomor 10 ini soal bentuk cerita, ada pekerja membawa palu, tiba-tiba palunya jatuh meluncur tanpa gesekan ke bawah. Kemiringan atapnya 37 derajat, ketinggian tembok 4 seperti pada sketsa ini. Lalu pertanyaannya, berapa kecepatan palu ketika meninggalkan genteng? 2. Berapa waktu yang diperlukan palu mulai terlepas menyentuh tanah? 3. Kecepatan palu ketika menyentuh tanah. Dan yang terakhir, posisi palu ketika sampai di permukaan tanah terhadap dasar tembok. Oke, yang pertama kita buat ulang sketsanya terlebih dahulu. Jadi di sini kita buat diagram percepatannya. Ini mungkin mirip dengan diagram gaya yang sering kita gunakan ketika membahas dinamika, tapi di sini kita belum sampai ke dinamika. Jadi cukup kondisi geraknya saja tanpa perlu membahas tentang penyebab dari gerakan benda itu. Nanti kalau sudah bab 3 kita gunakan diagram gayanya. Di sini hanya kita gunakan diagram vektor percepatannya saja. Jadi kita ketahui kalau nilai percepatan gravitasi atau arah dari percepatan gravitasi itu selalu ke pusat bumi, maka dia dapat diproyeksikan ke bidang miring dan tegak lurus bidang miring. Jadi untuk yang ke bidang miring didapatkan nilai sebesar G sin alfa. Dari mana sin alfa? Karena kalau di sini alfa, maka kalau kita punya siku-siku di sini, maka di sini adalah 90 min alfa. Kalau ini juga siku-siku, maka di sini adalah alfa. Jadi kalau ini cos, maka yang di depan atau ini sin. Jadi ini G sin alfa, ganti derajat. Dan sekarang pertama-tama kita akan mencari berapa kecepatan benda ketika meninggalkan. Oh iya, di sini saya juga menggunakan beberapa bantuan seperti saya menamakan 3 titik, puncak A, meninggalkan bidang miring B, dan terakhir C. Untuk yang pertama, kita akan mencari kecepatan benda saat mencapai titik B. Jadi di sini dapat kita gunakan persamaan GLBB P kuadrat sama dengan P0 kuadrat karena dia searah 2AE. Jaraknya diketahui di soal. Di sini P0-nya 0 hingga 2. Di sini G sin 37 derajat kalikan dengan 10 meter. Maka didapatkan 20,37 istimewa, sinusnya 3/5 atau pakai kalkulator silakan. Ini kita dapatkan nilainya 120. Ini masih kuadrat, jadi kalau kita mau mencari V saja maka kita akarkan akar dari 120. Terserah nanti mau dibiarkan bentuk akar atau mau dicari nilai eksaknya. Kalau di ujian mungkin bisa dicari nilai eksaknya karena diperbolehkan menggunakan kalkulator. Nah, di soal tadi hanya ditanyakan kecepatan palu. Kecepatan itu kan besaran vektor. Jadi dari rumus ini kita hanya dapat nilai besarnya saja. Untuk mencari arahnya sebenarnya bisa langsung dari sini. Kalau ini 37 derajat maka ke sini dia pasti akan ke arah bawah 37 derajat juga. Namun lebih mudah kita nyatakan dalam notasi vektor, yakni vektor ini kita cari Vx dan Vy.
Karena di sini dapatkan proyeksi seperti ini untuk V ketika meninggalkan, maka untuk mencari Vx tinggal kita proyeksikan ke sini, dan untuk Vy ke sini dengan menggunakan sin dan cos. Untuk Vx berarti V cos 37 derajat dan Vy V sin 37 derajat. Sehingga nanti dalam menyatakan VAB secara vektor adalah V cos 37 derajat arah I dan minus V sin 37 derajat ke arah J, minus karena dia ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari waktu yang diperlukan palu dari jatuh hingga ke dasar. Karena di sini saya menamakan A, B, dan C, maka kita akan mencari nilai TAC, atau jika kita jabarkan TAB ditambah TBC. Untuk TAB bisa kita gunakan rumus GLBB dengan percepatan di bidang miring. Jadi karena jaraknya diketahui, maka SAB karena dia V0-nya 0, maka tinggal setengah AT kuadrat dengan SAB-nya 10 meter, setengah A-nya adalah G sin 37 derajat. Nanti T-nya bisa dicari berapa nilai dari T-nya. Lalu untuk TBC kita gunakan gerak setengah parabola, di mana gerak setengah parabola itu gabungan dari GLBB, gabungan dari GLB komponen horizontal dan gerak lurus berubah beraturan atau gerak jatuh bebas untuk komponen vertikalnya. Maka cukup kita gunakan konsep gerak jatuh bebas. Ketinggiannya adalah 4, rumusnya sama dengan ini. Jadi kita ketahui rumus umumnya kan kalau GLBB seperti ini, S sama dengan V0T plus min setengah GT kuadrat. Maka di sini S-nya 4, V0-nya ada, kita gunakan VY ketika di AB. Yang ini, kita gunakan ini. VY ketika di AB, ini T. Lalu nanti ini karena dia searah, maka kita plus. Karena G-nya menggunakan G saja tanpa perlu G sin karena dia sudah searah dengan sumbu vertikal 10, ini T kuadrat. Nanti akan dapat persamaan kuadrat sebagai berikut: 5T kuadrat tambah VYT, VY dan nilainya, dikurangi 4. Nanti tinggal digunakan rumus ABC, rumus ABC untuk mencari nilai T1 dan T2. Nanti gunakan salah satu karena salah satunya nanti pasti muncul angka minus. Selanjutnya yang ketiga, kecepatan palu ketika menyentuh tanah. Jadi untuk kecepatan palu ketika menyentuh tanah, karena tadi kita ketahui kalau komponen X itu GLB, berarti VB komponen X, V di titik B komponen X akan sama dengan V di titik C komponen X. Nah, di besarnya diketahui di slide sebelumnya.
Nah, untuk V, C komponen Y kita cari dengan menggunakan persamaan umum GLBB, di mana VT sama dengan V0 plus GT. V0-nya itu adalah VB dari Y atau V di titik B untuk komponen Y ditambahkan dengan 10 dikali dengan T BC yang telah kita hitung sebelumnya. Nanti akan dapat nilai sekian. Nah, nanti nilai kecepatan di tanahnya adalah VCX komponen I ini vektor min VCY J komponen VCY komponen vertikal atau Y. Lalu yang terakhir, berapa jarak jatuhnya. Jadi karena tadi kita ketahui di soal nolnya itu dari ini, pusat dari tembok. Jadi nanti tinggal kita hitung GLB saja. Jadi yang terakhir tinggal X sama dengan VBX dikali dengan T BC. Jadi ketemu jaraknya berapa. Seperti itu.